Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita yang ke-11 mata kuliah akuntansi biaya. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait full costing dan variable costing. Nah, untuk yang submateri yang akan kita bawakan pada pertemuan kita kali ini, yang pertama ada konsep full costing, kemudian ada konsep variable costing, kemudian ada perbedaan dari kedua metode tersebut, kemudian adanya pengaruh terhadap laba ya, kemudian adanya analisis pengambilan keputusan. Ya, ini yang beberapa submateri yang akan kita bahas di pertemuan kita pada kali ini. Capaian pembelajaran. Jadi setelah kita bahas terkait materi full costing dan variable costing ini, diharapkan mahasiswa itu mampu memahami konsep dari full costing dan variable costing. Kemudian mahasiswa itu mampu mengidentifikasi unsur biaya dari masing-masing metodenya. Kemudian mahasiswa mampu menghitung HPP menggunakan kedua metode. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis perbedaan laba. Kemudian mahasiswa mampu memahami manfaat metode dalam pengambilan keputusan. Oke, kita masuk ke gambaran umumnya terlebih dahulu ya. Jadi dalam praktik bisnis ya, jadi perusahaan itu perlu menentukan biaya mana saja sih yang perlu untuk dimasukkan ke dalam produk ya. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan tersebut itu ada dua pendekatan ya yang akan atau yang perlu kalian pelajari ya. Yang pertama ada full costing dan yang kedua ada variable costing ya. Ini kenapa kita perlu untuk membahas ini ya, karena itu tadi kalau kita sebagai manajer perusahaan atau nanti kalian mempunyai usaha sendiri ya, perusahaan gitu ya. Nah, itu kalian perlu tahu ya biaya mana saja yang perlu dimasukkan ke dalam produk ya. Oke, kita masuk ke konsep dasar dari full costing itu sendiri. Apa sih sebenarnya full costing itu? Jadi full costing itu adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memasukkan seluruh biaya produksi baik itu tetap maupun variabel ke dalam produknya. Ya, jadi keseluruhan biaya produksi tadi itu dimasukkan ke dalam produk. Ya, jadi diserap oleh produk. Ya. Jadi komponennya kalau di full costing ya, komponen yang dilibatkan atau dimasukkan ke dalam produk itu tentunya ada bahan baku langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja, kemudian ada biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Nah, untuk rumusnya ya, karena tadi menggunakan keseluruhan biaya produksi ya, jadi rumusnya adalah HPP sama dengan bahan baku ditambahkan dengan tenaga kerja langsung ditambahkan dengan BOP variabel dan ditambahkan dengan BOP tetap ya. Ini adalah rumus dari full costing ya. Sementara karakteristiknya ya, jadi semua biaya tadi kan sudah dimasukkan ya, otomatis dimasukkan ke dalam produk. Nah, biasanya full costing ini adalah digunakan oleh perusahaan untuk laporan eksternal ya. Maksudnya apa laporan eksternal? Laporan yang digunakan untuk dibaca oleh pemangku kepentingan ya, seperti investor itu biasanya menggunakan laporan eksternal ya. Ya, ini yang biasanya perusahaan itu menggunakan metode full costing ya untuk laporan eksternalnya. Kemudian full costing itu sendiri juga sesuai dengan PSAK ya. Ini adalah beberapa karakteristik dari full costing. Nah, sementara itu kita masuk ke variable costing ya. Jadi konsep dasarnya apa sih yang dinamakan variable costing itu apa sih? Jadi variable costing itu sendiri adalah metode yang hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk.
ya. Jadi kalau full costing tadi kan memasukkan seluruh biaya ya, baik itu yang biaya variabel maupun yang biaya yang tetap. Sementara kalau yang di variable costing dia hanya memasukkan biaya produksi yang variabel saja ke dalam produknya. Ya. Makanya komponennya yang digunakan itu hanya 3 ya. Jadi berbeda dengan full costing. Full costing kan ada yang namanya biaya overhead pabrik tetap ya. Nah, sementara kalau di variable costing dia bukan dihilangkan ya, tapi dia tidak dilibatkan terlebih dahulu ya. Jadi tidak dihitung terlebih dahulu ya. Nanti biasanya digunakan atau dimasukkan ke uh, laporan tersendiri atau periode ya, per periode. Oke. Nah, komponen dari variabel costing itu sendiri tadi sudah saya sebutkan ya, kalau di full costing tadi ada 4 komponen ya, ada bahan baku langsung, kemudian ada tenaga kerja langsung, kemudian ada BOP variabel dan BOP tetap ya. Sementara kalau yang di variabel karena dia hanya menggunakan biaya variabel saja, otomatis BOP tetapnya tidak dimasukkan ya. Jadi hanya 3 komponen saja, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel ya. Nah, untuk rumusnya otomatis yang BOP tetapnya dihilangkan ya. Jadi HPP sama dengan biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel. Ya, ini adalah rumus dari variabel costing. Nah, kita masuk ke perbedaan ya. Jadi ada perbedaan utama antara variabel costing dengan full costing ya. Jadi kalau BOP-nya ya tadi sudah disampaikan dari sisi BOP tetap ya. Kalau di full costing dia dimasukkan ke dalam produk ya. Sementara kalau di variable costing bukan dihilangkan ya, tapi tidak dihitung di dalam rumus, tetapi dia dimasukkannya di beban periode. Jadi tahunan nanti jatuhnya ya untuk BOP tetapnya. Kemudian persediaan. Jadi kalau di full costing itu mengandung fixed cost atau biaya tetap, sementara kalau di variable costing itu tidak ya. Kemudian untuk HPP-nya ya, di full costing itu lebih besar. Kenapa kalau lebih besar ya? Karena tadi biayanya itu digunakan semua atau dihitung semua ya, termasuk BOP tetap, BOP variabel, bahan baku, dan tenaga kerja langsung ya, otomatis HPP-nya itu lebih besar. Kemudian di variable costing karena dia tidak menggunakan BOP tetap, otomatis dia lebih kecil HPP-nya ya. Kemudian kalau dilihat dari laba ya, kalau di full costing dia dipengaruhi oleh persediaan. Kemudian kalau di variable costing dia labanya itu lebih stabil ya. Nah, ini adalah perbedaan 4 perbedaan utama dari full costing dengan variable costing. Oke, kita masuk ke analogi sederhananya ya. Jadi kalau full costing tadi sudah disebutkan ya, tadi melibatkan semua biaya atau biaya produksinya itu tadi secara keseluruhan itu dimasukkan ke dalam produk ya. Jadi contohnya misalkan biaya dapur ya, ada yang namanya gas ya, kemudian ada yang namanya biaya listrik, gaji, bahan makanan, dan lain sebagainya. Nah, itu dibebankan keseluruhan itu ke makanan ya. Ini untuk biaya dapur ya. Sementara untuk biaya variabel ya, dia hanya biaya yang berubah sesuai produksinya ya. Contohnya apa ya? Contohnya seperti bahan bakunya ya, kemudian kemasannya ya, kemudian upah langsungnya ya. Ini yang biaya variabel saja yang dimasukkan ke dalam HPP ya. Jadi seperti itu. Ini analogi sederhananya. Nah, kapan sih kita menggunakan full costing dan kapan kita menggunakan variable costing ya. Jadi sudah saya sampaikan ya tadi di awal-awal slide ya, bahwa full costing tadi untuk laporan keuangan eksternal. Jadi biasanya perusahaan tadi menggunakan metode full costing tadi untuk laporan eksternal ya, bisa dibaca oleh investor ya dan lain sebagainya. Itu biasanya laporan eksternal. Nah, kapan ketika perusahaan tersebut harus menggunakan variable costing ya, biasanya kalau perusahaan menggunakan metode variable costing dia itu untuk pengambilan keputusan manajerialnya
ya. Jadi bisa dilihat dari variable costing saja, ya. Kemudian untuk full costing dia tuh penilaiannya itu persediaan, ya. Sementara kalau variable costing dia analisis laba. Kalau full costing tadi dia bisa untuk menganalisis pajak, sementara kalau variable costing itu CVP atau PIP, ya. Ini untuk penggunaan, ya, kapan digunakan, kapan kalian harus menggunakan full costing, kapan kalian harus menggunakan variable costing. Nah, ini untuk contohnya, ya, contoh kasus, ya. Ada 2 kasus nanti kita menggunakan dua metode, ada menggunakan metode full costing dan ada yang menggunakan variable costing dengan soal yang sama, ya. Jadi di sini sudah ada datanya, ya. Jadi PT Sinergi Muda tahun 2025 dengan jumlah produksi 10.000, kemudian jumlah penjualan 8.000, harga jualnya itu tadi 50.000 per unit, persediaan awalnya 0 unit, persediaan akhirnya 2.000 unit dari 10.000 yang diproduksi, ya. Jadi berarti 8.000 yang sudah terjual, ya. Jadi dari 10.000 yang diproduksi, 8.000 yang sudah dijual, akhirnya sisanya itu kan menjadi persediaan akhir, gitu, ya. Kemudian biaya produksinya, biaya bahan bakunya itu 10.000 per unit, kemudian biaya tenaga kerjanya itu 5.000 per unit, BOP variabelnya 3.000 per unit, BOP tetapnya 120 juta per tahunnya, ya. Jika dibagi dengan 10.000 maka 12.000 per unit, ya. Karena yang diproduksi adalah 10.000 unit, gitu, ya. Kemudian ada yang namanya biaya non produksi atau komersial, ada biaya pemasaran dan admin variabel dengan nominal 2.000 rupiah per unit, ya, per unit yang terjual, ya. Kemudian ada biaya pemasaran dan admin tetap seharga 40 juta per tahunnya. Nah, yang pertama kita hitung dulu HPP per unitnya, ya. HPP per unitnya baik dari metode full costing maupun dari metode variable costing. Kalau full costing otomatis yang dihitung adalah biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, BOP variabel dan BOP tetapnya. Ya, otomatis kita hitung 10.000. Tadi kan bahan bakunya berapa? Bahan bakunya adalah 10.000. Kemudian tenaga kerja langsungnya berapa? 5.000 unit, ya, kita tambahkan di sini. Kemudian BOP variabelnya berapa? Biaya over variabelnya berapa? 3.000 per unit. Kemudian BOP tetapnya berapa? Tadi sudah diketahui adalah 120 juta per tahun. Otomatis kalau 120 juta per tahun kita bagikan dengan 10.000 unit, karena unit yang diproduksi tadi adalah 10.000, hasilnya adalah 12.000, ya. Ketika sudah ditambahkan hasilnya adalah 30.000 per unit. Ini HPP per unit untuk full costing, ya. Sementara untuk perhitungan variable costing tinggal kita abaikan saja untuk BOP tetapnya, ya. Jadi rumusnya hampir sama, kita hilangkan saja BOP tetapnya. Jadi bahan baku langsung ditambahkan dengan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel, ya. Jadi 10.000 ditambah 5.000 ditambah 3.000, hasilnya adalah 18.000 per unitnya. Oke, selanjutnya kita akan susun laporan laba ruginya, ya. Jadi setelah kita hitung HPP menurut metode full costing dan variable costing, nah sekarang kita susun ke dalam laporan laba ruginya, ya. Jadi di dalam laporan laba rugi kan bentuknya seperti ini, ya. Kita hitung yang kita susun yang full costing terlebih dahulu, ya. Jadi penjualan, ya, penjualan otomatis kan jumlah unit yang terjual kan, jadi 8.000 dikalikan dengan harga jualnya, ya, 50.000, hasilnya adalah 400 juta rupiah. Kemudian untuk HPP-nya, nah ini HPP-nya itu adalah unit yang terjual dikalikan dengan HPP yang menurut full costing tadi, ya. Full costing tadi adalah 30.000 per unit, ya kan. Jadi di sininya kita tulis 8.000 dikalikan dengan 30.000 per unitnya. Hasilnya adalah 240 juta rupiah, ya. Nah, dari penjualan dan HPP ini kita kurangi, ya. Hasilnya adalah berupa laba kotor atau gross profit, ya.
sebesar 160 juta ya, dari pengurangan penjualan dikurangi dengan HPP ya. Oke, kita masuk selanjutnya, kita susun adalah biaya operasional komersial ya. Biaya komersial tadi ada BOP variabel ya, variabel 8.000 ya unit yang terjual ya, dikalikan dengan 2.000 per unit ya, 2.000 per unit ya, hasilnya adalah 16 juta ya. Ini untuk biaya pemasaran dan admin variabel ya, saya singkat saja tadi di sini variabel gitu ya. Kemudian tetapnya ya, karena dia tetap otomatis tetap dimasukkan di sini 40 juta ya. Nah, dari biaya operasional tadi ditemukanlah atau dihasilkanlah pengurangan ya, yang mengurangi laba kotor tentunya ya. 16 juta ditambahkan 40 juta hasilnya adalah 56 juta ya. Ini adalah total biaya komersial ya. Nah, ketika kita mencari laba bersih, otomatis laba kotor dikurangi dengan biaya komersialnya tadi ya. Jadi hasilnya adalah 104 juta rupiah ya. Ini adalah laporan laba rugi untuk metode full costing ya. Nah, lalu bagaimana untuk metode variable costing ya. Jadi nah ini nanti perbedaannya akan terlihat di sini ya. Jadi yang tadinya seperti biaya tetap di full costing tadi kan langsung dihitung. Nah, variable costing kan tidak dihitung, jadi bukan dihilangkan ya, tidak dihitung dan diletakkannya di beban periode, artinya dia masuknya per tahun, tahunan ya. Jadi di laporan laba rugi gitu ya. Jadi nanti akan terlihat di sini. Oke, kita susun laporan laba ruginya menurut metode variable costing ya. Untuk penjualannya sama ya, penjualannya sama. Jadi unit yang terjual dikalikan dengan harga per unitnya, harga jualnya ya. Hasilnya adalah 400 juta. Nah, kemudian untuk biaya variabelnya ya, tadi ada HPP variabel ya yang 18.000. Jadinya di sini 8.000 itu adalah unit terjualnya ya, dikalikan dengan HPP variabelnya ya. Jadi 18.000-nya. 8.000 dikalikan 18.000 hasilnya adalah 144 juta rupiah ya. Kemudian, nah ini dimasukkanlah biaya pemasaran variabel ya. Ini biaya pemasaran variabel 8.000 dikalikan 2.000 per unitnya ya. Hasilnya adalah 16 juta. Maka total biaya variabelnya adalah 160 juta rupiah ya. Nah, kemudian kita cari margin kontribusinya ya. Caranya bagaimana ya? Penjualan dikurangi dengan total biaya variabel. Jadi 400 juta dikurangi dengan 160 juta. Hasilnya adalah margin kontribusinya adalah 240 juta rupiah ya. Jadi ini adalah bagaimana ketika kalian mencari margin kontribusi. Ya, jadi penjualan dikurangi dengan biaya variabelnya. Kemudian setelah itu kita susun lagi ya. Karena tadi tidak diperhitungkan di biaya tetapnya ya. Nah, sekarang di laporan laba rugi itu dicantumkan untuk biaya tetapnya ya. Ada BOP tetap dan biaya pemasaran admin tetap ini ya. Jadi ini tetap dimasukkan di laporan laba rugi ya. Biaya tetap totalnya ya. Jadi ada BOP tetap ya yang tadi tidak diperhitungkan untuk metode per unitnya ya. Tapi dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ya. Jadi ada 120 juta. Ini dari mana ya? Ini tadi yang tidak dihitung di metode HPP-nya tadi ya, tidak dihitung per unitnya. Nah, ini dihitung di laporan laba ruginya. Jadi 120 juta ya. Ditaruh di sini. Kemudian ada biaya pemasaran tetap. Nah, ini ya, dia tetap dimasukkan. Ada biaya pemasaran dan admin tetap sebesar 40 juta. Nah, total biaya tetapnya berapa? Ya ini tadi ditambah BOP tetap ditambah dengan biaya pemasaran tetap ya. 120 juta ditambah 40 juta. Hasilnya adalah 160 juta. Nah, dari sini ya kita bisa hitung laba bersihnya berapa ya. Jadi margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap. Hasilnya labanya adalah sebesar 80 juta ya. Dari sini kalian bisa melihat perbedaannya ya. Di laba bersihnya terlihat sangat berbeda ya. Di full costing itu sebesar 104 juta
sementara di variable costing itu lebih rendah, ya, lebih rendah sekitar 80 juta. Nah, untuk alasannya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita analisis ya untuk studi kasus yang barusan kita jabarkan tadi, ya. Tadi bisa dilihat bahwa adanya perbedaan antara laba di metode full costing dan laba di metode variable costing. Nah, kenapa kok bisa labanya berbeda? Nah, ini yang dinamakan dengan golden rules reconciliation, ya. Ada golden rules-nya. Ya, jadi labanya tadi kan yang di full costing 104 juta, ya. Artinya lebih besar kan daripada laba yang di variable costing yang sebesar 80 juta. Ya, ya selisihnya ini, ya, 24 juta, ya. Jadi ada BOP tetap yang dititipkan di gudang, ya, karena kalau di full costing tadi kan masuknya ke persediaan, ya, sebesar 2000 unit tadi ya persediaannya. Nah, inilah yang dikatakan kenapa kok laba full costing tadi lebih besar, ya karena memang ada yang belum terjual sebenarnya. Makanya BOP-nya tetap dititipkan di dalam gudang dalam bentuk persediaan akhir. Ini kalau di dalam metode full costing, ya. Makanya kalau rumus rekonsiliasinya, ya, jadi selisih laba itu sama dengan persediaan akhir dalam unit, ya, dikalikan dengan BOP tetap per unitnya. Tadi kan persediaan akhirnya tadi 2000, ya. 2000 dikalikan dengan 12.000 itu BOP tetap per unitnya. Hasilnya adalah 24 juta. Nah, inilah selisihnya, ya. Jadi bisa terlihat di sini kenapa kok ada selisih laba di full costing dari 104 dan di variable costing tadi 80 juta. Ternyata ini penyebabnya, ya, karena ada persediaan akhir yang tetap dihitung di full costing, ya. Nah, kesimpulannya adalah jika produksi itu lebih besar daripada penjualan, maka laba full costing itu lebih besar daripada laba variable costing, ya. Nah, sebaliknya jika produksi tadi lebih kecil, ya, daripada penjualan, maka laba full costing itu juga lebih kecil daripada variable costing. Nah, ini adalah analisis dari studi kasus yang barusan kita bahas, ya. Nah, ini ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari kedua metode tersebut, ya. Jadi kalau metode full costing, ya, kelebihannya yaitu tadi karena dia biasanya digunakan di laporan eksternal, ya, otomatis harus sesuai dengan PSAK, ya, harus sesuai dengan PSAK. Untuk kelemahannya, ya, untuk full costing kelemahannya itu bisa memanipulasi laba, ya. Jadi bisa memanipulasi laba, ini kelemahannya untuk full costing, ya. Kemudian kalau variable costing, ya, kelebihannya yaitu dia lebih cocok untuk internal. Jadi kalau di full costing tadi kan laporan eksternal. Nah, kalau variable costing itu cocoknya untuk laporan keuangan internal, ya. Jadi untuk keputusan manajerial perusahaan, ya, jadi seperti itu. Nah, untuk kelemahannya tentunya tidak cocok untuk eksternal, ya. Nah, ini adalah beberapa kelemahan dan kelebihan dari kedua metode tersebut, ya. Nah, kita sampai di kesimpulan, ya. Kesimpulannya adalah full costing itu memasukkan semua biaya produksi, ya. Sementara kalau variable costing itu hanya biaya variabelnya saja, ya. Jadi tidak melibatkan BOP tetapnya, ya, untuk di variable costing. Perbedaan utamanya itu ada pada BOP tetap, ya. Tadi kalau di full costing tadi dilibatkan, ya, untuk perhitungannya. Kalau di variable costing itu dibuat beban periode, ya. Kemudian perbedaan selanjutnya itu perbedaan dua metode tadi itu mempengaruhi laba, ya. Kalian bisa lihat di contoh soal yang tadi, kasus tadi itu kan ada perbedaan laba, ya, perbedaan laba antara full costing dengan variable costing. Kenapa kok bisa berbeda? Ya itu tadi karena kalau di full costing dia itu masuknya ke persediaan, jadi ada biaya tetap yang ditimbun di persediaan akhir, ya. Jadi seperti itu. Itu kenapa kok labanya lebih tinggi, ya. Oke,
Mungkin itu dulu untuk perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya, yang sudah masuk ke dalam kelas online kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.